أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tasrif fi'il madi atau perubahan bentuk fi'il madi. Nah, sebelum kita masuk kepada tasrifnya, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Fi'il madi terdiri dari dua kata, yaitu fi'lu dan al-madi. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu atau lampau, sekarang dan yang akan datang. Madhi artinya yang telah lampau atau telah terjadi. Jadi, fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Wazan tasrif lughawi fi'il madi yaitu fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Tasrif fi'il madi. Huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu, hiya fa'alat, huma fa'alata, hunna fa'alna, anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antunna fa'altunna, ana fa'altu, nahnu fa'alna. Selanjutnya kita masuk kepada contoh fi'il madhi dalam kalimat. Kataba Ahmad ad-darsa. Ahmad telah menulis pelajaran. Katabat Fatimah ad-darsa. Fatimah telah menulis pelajaran. Ya Ahmad, hal katabat ad-darsa? Wahai Ahmad, apakah kamu telah menulis pelajaran? Ya Fatimah, hal katabat darsa? Wahai Fatimah, apakah kamu telah menulis pelajaran? Sebagai keterangan, bentuk fi'il madi akan berubah-ubah menyesuaikan dhamirnya, yaitu huwa, hiya, anta, anti, anna, nahnu, dan lain-lain. أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ummul Khairiyah dari kelas PBA 4D UIN Imam Bonjol Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tasrif fi'il madi atau perubahan bentuk fi'il madi. Nah, sebelum kita masuk kepada tasrifnya, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Fi'il madi terdiri dari dua kata,
yaitu fi'lu dan al-madhi. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu atau lampau, sekarang dan yang akan datang. Madhi artinya yang telah lampau atau telah terjadi. Jadi, fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Wazan tasrif lughawi fi'il madhi yaitu fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Tasrif fi'il madhi. Huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu, hiya fa'alat, huma fa'alata, hunna fa'alna, anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antunna fa'altunna, ana fa'altu, nahnu fa'alna. Selanjutnya kita masuk kepada contoh fi'il madhi dalam kalimat. Kataba Ahmad ad-darsa. Ahmad telah menulis pelajaran. Katabat Fatimah ad-darsa. Fatimah telah menulis pelajaran. Ya Ahmad, hal katabat ad-darsa? Wahai Ahmad, apakah kamu telah menulis pelajaran? Ya Fatimah, hal katabat darsa? Wahai Fatimah, apakah kamu telah menulis pelajaran? Sebagai keterangan, bentuk fi'il madhi akan berubah-ubah menyesuaikan dhamirnya, yaitu huwa, hiya, anta, anti, anna, nahnu, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya perhatikan contoh berikut ini. Bentuk soal yang pertama. Khalid ilal madrasah. Fatimah ilal madrasah. Nah, kita perhatikan di sini ada Khalid dan Fatimah. Untuk menjawab soal ini kita harus memastikan terlebih dahulu dhamirnya. Dhamir Khalid itu apa dan dhamir Fatimah itu apa. Nah, Khalid dan Fatimah ini menjadi tolak ukur dalam kita menyelesaikan soal ini. Kita lihat dhamir dari Khalid ini. Khalid ini adalah nama orang, berarti dia dhamirnya huwa. Dia laki-laki. Kemudian Fatimah dhamirnya hiya. Dia perempuan. Nah, setelah kita tahu bahwa si Khalid ini adalah huwa dan Fatimah hiya. Nah, kita lihat saja, kita terlebih dahulu teman-teman harus mengerti dan udah hafal tasrif fi'il madhi, ya, hum dan seterusnya. Oke, kita kerjakan. Khalid adalah huwa, berarti jawabannya adalah dhahaba, karena dhamir huwa adalah dhahaba. Kemudian untuk Fatimah dhamirnya adalah hiya, maka jawabannya adalah dhahabat. Jadi begitulah teman-teman kita dalam menjawab soalnya. Kita perhatikan kata kunci dan dhamir dari kata kunci tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk kepada bentuk soal yang kedua. Nah, ada soalnya. Hal ... ilal madrasah ya Khalid. Dan yang kedua, hal ... ilal madrasah ya Fatimah. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk menjawab soal ini kita harus memperhatikan kata kuncinya. Nah, di sini ada kata kuncinya. Yang pertama, ya Khalid, dan yang kedua ada ya Fatimah. Nah, ya Khalid, wahai Khalid, inilah kata kuncinya. Dan ya Fatimah, wahai Fatimah. Kalau seandainya kita berbicara kepada orang, wahai Fatimah, wahai Khalid, berarti orang tersebut
berada di hadapan kita. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk ya Khalid, kata kuncinya, dan ya Fatimah itu adalah kita memakai domir anta, kamu, karena orangnya berhadapan. Berarti Khalid ini kita pakai domir anta. Kemudian Fatimah adalah anti, kamu perempuan. Nah, setelah kita mengetahui domir masing-masing dari soal ini, Khalid adalah anta, kamu laki-laki. Kemudian Fatimah adalah anti, maka mudah bagi kita untuk menjawab kedua soal ini. Nah, maka jawaban yang pertama adalah hal dhahabata ilal madrasah ya Khalid. Nah, berarti dhamir anta adalah dhahabata. Kemudian untuk anti jawabannya dhahabati. Hal dhahabati ilal madrasah ya Fatimah. Oke, kita lanjut bentuk soal yang ketiga. Ya Khalid, hal titik ilal madrasah. Dan yang kedua, ya Fatimah, hal titik ilal madrasah. Nah, seperti sebelumnya kita lihat kata kuncinya. Kata kuncinya di sini ada ya Khalid. Dan yang kedua ada ya Fatimah, wahai Khalid dan wahai Fatimah. Sama seperti sebelumnya, ya Khalid artinya wahai Khalid dan wahai Fatimah. Posisinya itu sebagai anta dan ya Fatimah sebagai anti. Maka kalau dapat domirnya mudah bagi kita untuk menjawabnya. Kalau anta, maka domirnya adalah dhahabata. Kalau anti, maka jawabannya adalah dhahabati. Nah, sama seperti yang tadi. Ya Khalid, hal dhahabata ilal madrasah? Ya Fatimah, hal dhahabati ilal madrasah? Oke, bentuk soal yang keempat. Hal dhahabata ilal madrasah? Naam, titik ilal madrasah. Kemudian yang kedua, hal dhahabati ilal madrasah? Naam, titik ilal madrasah. Nah, kita lihat di sini kata kuncinya. Nah, kata kuncinya dhahabata dan yang kedua adalah dhahabati. Kita tahu bahwa domir dari dhahabata itu apa dan domir dari dhahabati itu apa. Nah, setelah kita tahu kata kuncinya dhahabata dan dhahabati, kita lihat saja apakah kamu ke sekolah titik ke sekolah. Maka kalau ada pertanyaan seperti ini, ada seseorang di hadapan kita bertanya kepada kita, maka jawabannya berarti ke diri kita jawabannya. Dhahabata dan dhawabati ini kan ada sama. Dhahabata kan artinya kamu laki-laki dan dhahabati artinya kamu perempuan. Maka kita jawab mudah saja. Dan maka jawabannya adalah kalau pertanyaannya hal dhahabata ilal madrasah, domir anta, maka jawabannya itu na'am, dhahabatu ilal madrasah. Ya, saya pergi ke sekolah. Kalau anti kamu perempuan. Mudah saja, apakah kamu perempuan pergi ke sekolah? Maka jawaban dari anti ini adalah dhahabatu. Sama-sama jawabannya dhahabatu. Karena damir ana laki-laki dan ana perempuan itu sama saja. Berarti jawabannya sama-sama dhahabatu. Saya pergi ke sekolah.